Oke, mari kita semua berdoa dan saya akan bimbing kita semua dalam doa. Ya Bapa yang di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah menjaga kami sepanjang hari ini Tuhan. Ini kita mau berikanlah fokus kita pada Tuhan, adalah pemimpin kami pada hari ini agar dia dapat menyampaikan ajaran dengan Tuhan, senang-senang berdoa, sudah amin. Shalom, selamat malam. Selamat bertemu sekali lagi dalam kebaktian 10 hari berdoa. Di hari yang kelima, puji Tuhan, kebersamaan kita sekali lagi pada malam hari ini dimanapun Anda berada, para jemaat Tuhan yang berada di daerah Beaufort, Mandahan, Paung, Hulu Bangawan, baik juga di Lumat, dan juga yang mengikuti kebaktian ini dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita di hari yang kelima, di mana tajuk daripada pelajaran ini adalah dikuduskanlah namamu. Ini adalah satu kata-kata yang selalu kita dengar di dalam doa Yesus. Dan bermula pada malam hari ini, kita akan bermula dalam kata yang dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, kemudian berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhilah kami daripada segalanya. Ya, itu satu ayat yang sangat istimewa ataupun doa yang sangat istimewa untuk kita pelajari pada malam hari ini. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Nah, kata-kata ini adalah satu surat yang dikhususkan kepada semua di antara kita. Nah, ada satu kali anggota jemaat gereja bersama dengan pendeta coba untuk mengundang tetangga sekitar. Mungkin di sekitarnya ada beberapa jiran yang bukan daripada agama kita, dan datang ataupun mengundang mereka datang ke dalam perbaktian. Dan di antara mereka yang menolak, dan pendeta bertanya kepada mereka. Nah, ini mungkin soalan daripada pendeta tersebut. Apa alasan kamu tidak mau datang? Nah, ini mungkin suatu yang menarik ya. Kalau saya sebagai pendeta coba untuk membawa, saya kurang semangat atau kekuatan untuk bertanya, kenapa tidak mau datang? Seperti itu. Jadi dengan kata-kata yang berbeza, mereka semua berkata, kalau Bapak adalah anggota gereja yang lain, kami lebih baik tidak datang. Nah, dia bukan orang yang baik atau penyayang. Dia tidak punya rasa hormat atau rasa malu. Dia suka menipu, menyiksa hewan peliharaannya, dan selalu marah dan kasar. Jadi kebanyakan anggota gereja dapat bersimpati. Nah, ini menjadi satu kekangan pada kita. Hanya satu mungkin anggota ataupun di persekitaran kita nampak, kalaulah yang si bapak itu ataupun kalaulah si anu itu, si itu bukan anggota jemaat daripada gereja kamu, saya mau datang. Tapi oleh sebab dia terus-menerus menjadikan dirinya sebagai seorang yang tidak memberi hormat ataupun melakukan sesuatu yang kurang baik, kami tidak mau. Jadi mari kita perhatikan tentang doa. Oke, doa di mana dalam kata-kata doa ini, Bapa kami dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di surga. Allah bukan hanya Allah semesta alam, tetapi dia juga memiliki hubungan yang dekat dengan kita, intim dengan kita. Nah, ada satu kata yang menarik perhatian kita mungkin. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang mana kita pelajari bersama pada malam hari ini, yaitu dalam kata Yunaninya adalah dikuduskanlah namamu, dan itu bukanlah hagios yang berarti suci, sakral, atau layak, tetapi hagiazo yang berarti menguduskan. Jadi ada kata yang perlu kita perhatikan di sini. Dikuduskan atau menguduskan. Nah, kita dapat menguduskan atau menjadikan Allah kudus ketika dia sebenarnya memang adalah kudus seadanya. Dan kita dapat memperhatikan bagaimana Paulus berkata bahwa kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ya, pasti kalau kita ada surat kabar, mungkin pada zaman sekarang ini surat kabar tidaklah sepopuler yang mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Saya sangat minat untuk membaca New Sabbath Times pada masa dahulu, dan melihat pada mulanya tidak mendapatkan surat kabar, tidak melihat apa yang dikatakan sebagai front page, berita semasa yang menjadi viral, tetapi terus melihat di belakang, yaitu section di mana sukan. Jadi itu yang menjadi keutamaan mungkin bagi saya, tapi bagi Anda mungkin ada keutamaan yang berbeza. Nah, orang tidak melihat Allah. Masih ingat pelajaran kita beberapa hari yang lalu tentang Bartimeus? Dia tidak pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar atau membaca, ataupun mungkin dia tidak boleh membaca, dia dapat baca daripada kata-kata orang bagaimana Yesus itu. Nah, ketika Yesus datang ke Nazaret, Bartimeus datang kepadanya dengan iman yang teguh. Hanya karena Yesus telah membuka buku, di mana buku yang ada pada dirinya itu menunjukkan bagaimana perkara yang seharusnya kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Karena 1 Korintus 4 ayat 9 menulis,
kita ini menjadi tontonan bagi dunia. Dimanapun, biar dalam keadaan gelap, biar dimanapun kita berada, kita ini menjadi tontonan dunia. Orang tidak akan pasti melihat Allah, tetapi mereka melihat kita. Melihat kita berarti mereka juga melihat Allah kita. Perilaku kita dapat sehari-hari memuliakan Allah dan menghormatinya atau dapat mencemarkan. Ada dua perkara, memuliakan, menghormati, atau kita mencemarkan, memburukkan, dan salah menggambarkan apakah gereja kita dan apakah pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Mungkin itu berlaku. Manuskrip ke-34 dalam muka surat 1903 perenggan yang ke-15 mengatakan, Allah menghormati kita mencari hal-hal yang akan menghormatinya dalam hal apapun, tidak boleh memuliakan. Nah, ini yang saya mau highlight kita pada malam ini. Tidak boleh memuliakan diri kita sendiri. Sehingga kita harus mencari Allah untuk kasih kurnia dan berkat rohani. Sehingga kita dapat memuliakannya dalam karakter kita. Allah dimuliakan, namanya dikuduskan, dan ketika anak-anaknya memberikan dalam hidup mereka, itu adalah representasi ataupun kita adalah wakil daripada karakter Kristus itu sendiri. Saya pasti hari-hari kita bergumul ataupun kita mempunyai masalah ketika kita mau untuk menyatakan kebenaran dan kita berada di dalam lapangan yang terbuka atau lapangan yang mungkin tidak ada orang yang mengenal kita, kita harus mau memuliakan Allah itu sendiri. Mungkin kita pernah datang ke restoran atau kita berada di dalam undangan perkawinan. Dan orang di sana tidak mengenal kita, mungkin hanya seorang, tetapi orang ini juga tidak mengenal secara dalam apakah agama kita, apakah kebenaran yang kita anuti. Dan kemudian dengan ikhlas mereka menghulurkan makanan, dan makanan itu adalah makanan yang kita tidak makan karena kita menghormat ataupun kita tahu kebenaran Tuhan. Nah, apakah kita punya tindakan? Apakah kita melihat ke kiri dan ke kanan, belakang dan hadapan kita, dan mengatakan tidak ada orang yang mengenal saya di sini. Saya boleh, sudah lama saya mengidam, mungkin seperti itu ya. Sudah lama saya siapkan ini dan saya mau makan. Ketika kita sudah makan, tiba-tiba kita melihat di hadapan itu, wah, mungkin itu ada elder, mungkin itu pastor sedang makan sesuatu. Nah, kita tidak boleh memuliakan diri kita sendiri. Kita harus mencari Allah. Kita harus mencari Allah sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan Kristus, karakter Kristus itu sendiri. Nah, mari kita doa ataupun melakukan, coba berdoa seperti ini. Bapa, bantulah aku menghormatimu dalam semua yang kulakukan hari ini. Bantulah aku untuk mewakilimu dengan benar dan membawa namamu sehingga jika orang melihatku, mereka akan memujimu. Biarkan aku berperilaku dengan cara yang memungkinkan orang melihat karakter Yesus melalui setiap tindakan dan juga perkataanku. Nah, ada dua perkara yang kita mungkin mau pikirkan, perhatikan pada malam ini. Nah, perkara yang pertama itu adalah tindakan. Nah, saya biar highlight ini dalam bentuk merah. Oke, tindakan itu adalah tindakan yang mana merangkumi pergerakan, merangkumi body language kita. Kadang-kadang kalau kita lihat hasil daripada silikan mata juga membuatkan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, yang kedua, perkataan. Saya sering ditegur ini, kadang-kadang perkataan itu terlalu bermain ataupun bercanda, kata bahasa Indonesia, sehingga ada candaan itu ataupun gurauan itu yang mungkin menyakitkan hati, dan sehingga ia tidak diperhatikan sebagai satu karakter daripada Yesus. Nah, mari kita coba buka dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ingat, ia pasti mengabulkan, ia menjawab doa kita sebenarnya. Kalau kita meminta sesuatu daripadanya, nah ini adalah bukan kehendak kita, tetapi daripada kehendak Tuhan itu sendiri. Memang sangat menarik.
ayat ini. Berdoa dalam nama Yesus adalah satu kata-kata yang mana kita harus berdoa dalam nama Yesus. Tetapi itu berarti lebih dari sekadar mengatakan dalam namamu. Sebab pada zaman Alkitab, nama ini adalah mewakili karakter. Saya pasti kalau kita anak-anak masa muda ini, ada saja nama-nama yang diberikan. Dan nama-nama ini adalah nama-nama yang menggambarkan karakter kita semasa ataupun ketika kita bertumbuh. Mungkin ada yang dipanggil Guntilon, mungkin ada juga yang dipanggil sebagai yang gansau, dia bilang. Sebab mungkin sejak dia kecil, dia suka untuk mungkin berjalan-jalan. Jadi itu satu cara ataupun menunjukkan gambaran karakter kita. Jadi kalau kita diberi nama seperti Petrus, mungkin kita boleh menunjukkan karakter Petrus yang mengekalkan ataupun menyatakan kepada kebenaran Tuhan. Mungkin kita dipanggil sebagai Paulus atau Lukas. Nah, karakter itu menunjukkan ataupun nama itu menunjukkan karakter dalam kehidupan kita. Berdoa dalam nama Yesus berarti kita berdoa dalam kehendaknya, meminta hal-hal yang mewakili dia dan mewakili karakter-karakternya. Jadi tidak sembarangan kita berdoa hanya dengan menyebut nama tersebut, tetapi kita juga menyebut karakter Allah. Artinya kita mau berdoa dan dalam masa yang sama apa yang kita doakan itulah perbuatan dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Apakah yang perlu kita perhatikan di sini? Kalau mungkin kita tidak dapat tidak salah untuk kita berdoa karena kita tidak mewakili nama ataupun karakter daripada Yesus itu. Kita berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya, tapi kita harus menerima tabiatnya, menunjuk semangatnya, dan melakukan apa perbuatan yang seharusnya. Ini kita boleh baca dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang kedua, halaman 309, perenggan yang ketiga. Sangat besar pengertiannya. Hal ini berarti kita harus menerima tabiatnya. Itu bukan saja menerima, tetapi menunjukkan tabiat Kristus dan melakukan perbuatannya. Jadi artinya pada malam hari ini para jemaat Tuhan, tidak cukup untuk berdoa, tidak cukup untuk menyatakan secara spesifik doa-doa kita. Tetapi malam hari ini kita belajar sekali lagi, kita harus menerima, menunjukkan, dan menjaga karakter Yesus dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 13. Yesus berjanji untuk menjawab doa kita jika kita meminta dalam namanya, sekali lagi dalam nama, yaitu Allah Bapa, tetapi sesuai dengan kehendaknya. Yang penting lagi, untuk sesuatu yang akan memuliakan dan menghormati Allah. Lakukannya ini. Kita mau mungkin kita mau meminta sesuatu. Kita berdoa, Tuhan, kami mohon kesehatan, penjagaan daripada Tuhan. Dan kami mau supaya kami dapat menghormati ataupun memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah itu doa kita? Nah, kita mengeluh, kita sering memberikan pesan yang salah tentang Allah. Mungkin dengan cara tertentu kita mengatakan bahwa saya sudah berdoa tapi tidak peduli. Dia tidak menepati janjinya. Nah, 1 Tesalonika 5:16, bersukacitalah senantiasa, berdoa, berbicara, dan berperilakulah dengan cara yang menghormati Allah. Nah, ketika kita selesai berdoa, ingat, apa yang kita lakukan sepanjang hari itu harus memuliakan nama Tuhan. Dan ketika itu juga kita tahu bahwa apa yang kita doakan adalah hasil daripada berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita lihat aplikasi dalam kehidupan kita. Kita mengeluh, kita berbicara, berdoa, dan berperilaku dengan cara yang harus, yaitu menghormati Allah. Jadi mari kita perhatikan ini dalam doa kita, selain daripada itu dalam perbuatan kita, ingat, dan juga tindakan perilaku hidup kita. Pada malam ini mari kita perhatikan
apa yang kita perlu lakukan. Kita harus terus melihat ketika Allah menjawab, pastikan Anda memuji dan menghormatinya. Kita tidak berdoa hanya ketika kita mendapat apa yang kita mau, memohon apa yang kita mau. Kita juga harus berdoa ketika Tuhan menjawab doa kita. Dan kita tidak boleh mengambil pujian apapun untuk diri kita sendiri. Semuanya adalah untuk Tuhan. Ingat, setan selalu mencoba untuk mengambil kemuliaan Allah untuk diri sendiri. Sering kali kita menyatakan saya yang melakukannya, saya yang boleh, saya yang buat ini, saya dengan kekuatan saya. Tapi ingat, itu adalah hasil apa yang setan mau ambil daripada kemuliaan Allah. Dan dengan rendah hati, akui dan muliakanlah Allah dengan penuh rasa syukur melalui kata-kata. Sekali lagi, perkataan ini muncul. Selain daripada kata-kata, ia menyatakan melalui tindakan dan melalui doa Anda. Para jemaat Tuhan yang saya kasih, biarlah pada malam hari ini kita akan terus diberkati dan terus belajar tentang kerja-kerja yang harus kita lakukan pada kehidupan kita. Ingat berdoa, ingat juga menyatakan dalam nama Bapa. Selain daripada itu, ingat kita mau menunjukkan karakter Allah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa dan kita sudah mendapatkan beberapa permintaan doa pada malam hari ini. Mari kita sama-sama nyatakan permintaan doa ini. Pertama kepada suami Puan Juwita, kemudian kita juga mendoakan Puan Flora, kita mendoakan juga Gaman Gundongo, dan di dalam gereja Mandahan malam hari ini ada 3 senarai doa. Pertama keluarga Welni, kedua keluarga Enmi Sedom, begitu juga dengan keluarga Elder Lockwin. Mohon agar mendoakan keluarga ini, agar Tuhan memberikan kedamaian dan kekuatan untuk menghadapi cabaran hidup bersama anak-anak dan keluarga, supaya lebih dekat setia pada Tuhan sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan kami yang bertakhta dan bersemayam dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan yang begitu indah, di mana Ia mendidik kami. Ketika kami berdoa, siapa yang kami doakan, itu menjadi karakter dalam kehidupan kami. Pada malam ini, kali lagi kami mau membawa beberapa nama. Pertama, suami Puan Juwita yang masih dalam perawatan. Tuhan berkati, menjaga, berikan dia kesehatan, kesembuhan melalui jamahan-Mu. Berkati juga Puan Flora yang masih dalam proses penyembuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan terus menjaga mereka, memimpin mereka pada hari ini, dan juga menuntun mereka sepanjang hari. Kami juga ya Tuhan, pada malam hari ini mau mendoakan keluarga Welni Gondula, keluarga Emi Sedom, keluarga Lockwin sampai. Berkati mereka Tuhan, keluarga ini, agar mereka terus bertumbuh dan juga membangun setia dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih, menyertai memberkati kami malam ini. Kami berdoa dalam nama-Mu Yesus. Amin. Oke, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam kebaktian kita pada malam hari esok. Tuhan memberkati kita semua.